cari sayur paku H-1 sebelum gawai Dayak guys. Berhubungan besoknya lagi itu bakalan gawai guys. Jadi hari ini kita memutuskan untuk mencari sayur karena kalau besok kita carinya bakalan nggak sempat guys karena udah pada mabok. Dan di sini ada nenek ngasih tahu ternyata ada kolam yang banyak ikannya gitu guys. Akibat kemarau kita langsung gercep ke sana penuh dengan semangat 45 guys. Berharap kita bisa mendapatkan ikan yang banyak. Tapi perjalanannya guys sangat banyak dramanya guys. Dimana tempel itu, speed itu macet guys. Dikatain macet tapi masih bisa hidup guys. Tuh ini tanteku lagi berusaha untuk ngidupinnya juga nih. Sempat hidup juga sebentar. Tapi bentar lagi mati juga guys. Sampai-sampai aku terjun tangan juga guys. Akhirnya kita bertiga itu giliran. Oke, karena mereka berdua sudah menyerah, jadi aku yang ambil alih di sini guys. Karena tenagaku agak kuat dari mereka guys. Dan ternyata emang bisa hidup sih. Cuman dia nggak full gitu, nggak bisa full. Ternyata setelah dicek tante itu lupa ngisi minyak guys. Jadi speednya ini nggak bisa kalau nggak ada minyak sampai full gitu guys. Padahal nenek udah ngasih tahu diisi dulu minyaknya, tapi ngeyel. Nah, yang kalian lihat ini adalah pemandangan kampungnya guys. Jadi sini tuh banyak speed ya, tuh perkampungannya. Di sini agak lumayan maju. Pas lagi tempelnya macet guys, aku salpok dong sama yang merah-merah di pinggir pantai itu. Ternyata itu adalah gerombolan cacing guys. Geli banget gue ngelihatnya anjir. Ini nih kalau mau cari satu ember nggak lama banget guys nyarinya guys. Gampang. Dulu aku sering banget lo mancing menggunakan cacing ini. Cuman sekarang agak geli-geli gimana gitu, nggak kayak dulu lagi guys. Waktu zaman SD itu aku sering banget gali ini, tapi nggak geli kayak sekarang. Sekarang megang satu ekor aja udah gelinya minta ampun guys. Nah, ini pas saat tempelnya sudah mulai agak normal dan bisa nyala, nanti tiba-tiba mati lagi guys. Dan di sini lanjutin sama aku yang bawa guys. Dan ini nggak bisa full guys, hanya pelan-pelan. Jadi seperti kita mendayung biasa aja. Padahal aku tuh nggak pernah ya bawa sepi, tapi bisa aja jadi gitu. Emang ya teman gue sering bilang gue itu multitalenta guys. Jadi bisa semua aja. Jadi menyesuaikan aja guys. Jadi cukup lihat orang aja kita udah bisa niru. Oke, back to topic. Sekarang kita sudah sampai di tempat spot yang disuruh nenek liatin. Dan ternyata di situ nggak ada ikannya guys, habis dimakan biawak. Kita hanya dapat yang kecil-kecil aja sisa biawak. Tuh, ini di luar ekspektasi aku sih. Di pikiran aku itu ini sungai, ternyata ini bukan sungai, kayak kolam gitu, udah mau kering gitu guys. Kayak kolam alami gitu guys. Tuh lihat ikannya kecil-kecil dan udah pada metong guys karena panas airnya ya, karena musim kemarau juga di sini. Oke, kita langsung saja melanjutkan perjalanan. Kita pulang ya, mau cari pakis dulu guys. Tuh, tetap kita harus cari pakis ya. Rugi banget kalau kita hanya dapat sayur satu aja guys. Nggak tahu kenapa aku tuh hobi banget cari pakis ini, kayak ada kebahagiaan tersendiri gitu. Dan sini kita kesini tuh juga butuh effort banget guys. Banyak lumpur di mana-mana. Pokoknya kalau nggak cari pakis tuh kayaknya kurang afdol ya kalau udah pergi ke hutan gitu guys. Karena di sini stoknya melimpah banget ya di pasar gratis ini. Seperti yang aku katakan, kalau orang kampung tuh sampai nggak ada yang namanya sayur sama lauk itu tandanya pemalas ya. Di sini alam sudah menyediakan semuanya buat kita semua guys. Mau makan ikan tinggal masang pancing atau bubu atau pukat, gampang, atau menjala gitu guys. Jadi kalau misalnya istilahnya nggak ada lauk di rumah berarti pemalas. Oke, no debat, bye. Haha, canda. Hidup di kampung seperti ini harus banyak-banyak bersyukur guys. Bersyukur karena diberi kesehatan, bersyukur diberikan udara yang begitu sejuk dan adem. Tidak seperti kita yang hidup di kota gitu guys, banyak debu dan polusi dari mana-mana. Tapi guys, kalau udah kelamaan di kampung juga kita tuh bosan guys. Ya, memang gitu ya lika-liku hidup ya guys. Kalau kita udah lama di sana, jadinya kangen ke sana, jadinya kangen ke situ. Ya namanya juga manusia, nggak pernah ada puas-puasnya guys, dan cepat punya rasa bosan. Oke, singkat cerita kita sudah sampai di perahu ya guys. Kan itu butuh effort banget, nggak kerekam, itu benar-benar dalam, itu becek-becek sana itu sampai terpuruk gitu kaki kita guys. Dan aku ngeri-ngeri banget sih di sini, takut perahunya itu tersobek gitu karena udah mulai busuk-busuk gitu kayunya guys, agak seram-seram gitu. Jadi kita nggak bisa balik kalau misalkan rusak. Oke, ini udah sampai aja nih di rumah ya, udah sampai di lanting ya. Kita langsung spill aja hasilnya. Oke guys, sekian dulu di akhir video ini aku akan spill orang yang ngambil pengantin ya guys. Karena ini di momen gawai kita akan spill orang yang ngambil pengantin dengan tarian-tarian yang begitu indah guys. Oke, see you in the next video. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Tuh guys, ini dia para peromongan penjemput pengantinnya guys. Tuh seru banget sih, kayak pawai-pawai speed gitu. Cuman di sini kayaknya mesti harus hati-hati deh. Soalnya kemarin ada kecelakaan juga di sini guys. Jadi butuh hati-hati gitu ya. Oke, dadah.